Halo semuanya, pada video kali ini kita akan menjelaskan dua zaman, yaitu zaman logam dan zaman batu, dan dua teknik pembuatan logam kuno, yaitu bivalve dan Achille Perdue. Zaman batu, zaman di mana manusia masih menciptakan alatnya dari batu. Zaman batu juga bisa dikenal zaman manusia belum mengenal logam. Zaman batu ada 4 periode, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum merupakan zaman di mana manusia masih berpindah-pindah tempat atau nomaden. Alat yang dipakai masih batu kasar, contohnya sendiri adalah perimbas dan kapak genggam. Mesolitikum, zaman di mana mulai ada alat batu lebih kecil, manusia mulai menetap di gua atau pantai. Neolitikum, di mana manusia mulai menetap, bertani, dan alat batu halus sudah mulai ada. Megalitikum, zaman mulai munculnya budaya megalit dan struktur batu besar. Berikut merupakan alat-alat pada zaman batu dari periode Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman logam. Setelah zaman batu, manusia mulai mengenal bahan logam sebagai alat produksi dan senjata. Di Indonesia, zaman logam terutama terdiri dari dua fase, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu, zaman di mana penggunaan logam perunggu yang di mana campuran dari tembaga dan timah mulai berkembang. Zaman besi. Zaman besi adalah zaman terakhir dari pembagian 3 zaman prasejarah, suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi dan pembuatan alat. Alat-alat pada zaman logam sendiri ada terdiri dari nekara, kapak corong, bencana perunggu, arka perunggu, mata pedang, cangkul, candra rasa. Sekarang kita lihat dua teknik pembuatan logam kuno. Pertama, cetakan dua belahan atau bivalve mold. Bivalve mold adalah cetakan yang terdiri dari dua belahan bagian atas dan bawah yang dirapatkan untuk mencetak logam cair. Langkah umumnya adalah: yang pertama, buat model benda yang akan dicetak. Kedua, buat cetakan dua belahan dari batu, tanah liat, atau keramik yang menempel pada model hingga membentuk rongga. Yang ketiga, keluarkan model. Rapatkan kembali cetakan kedua belahan. Yang keempat, tuangkan logam cair ke rongga cetakan. Setelah dingin, buka cetakan, keluarkan benda logam. Kelebihan bivalve mold adalah lebih sederhana, bisa untuk produksi beberapa benda dengan cetakan yang sama. Kekurangannya adalah batas kompleksitas bentuk, sambungan antar belahan bisa meninggalkan garis. Teknik ini banyak ditemukan di situs arsitektur logam era perunggu. Teknik kedua, lost wax casting, atau dalam bahasa Prancis dikenal sebagai Achille Perdue. Teknik ini memungkinkan pembuatan benda logam dengan bentuk sangat kompleks. Langkah umumnya adalah: yang pertama, buat model dari lilin atau bahan yang bisa hilang, contohnya seperti resin, tar, dan tekstil. Yang kedua, tambahkan saluran dan lubang udara untuk aliran logam dan udara. Yang ketiga, bungkus model dengan bahan refraktori atau cetakan yang tahan api. Yang keempat, panaskan cetakan sehingga lilin atau model meleleh atau terbakar keluar sehingga meninggalkan rongga atau lost wax. Yang kelima, tuangkan logam cair ke rongga mold tersebut. Setelah dingin, bongkar cetakan dan keluarkan benda logam, lalu finishing. Kelebihan Achille Perdue ini adalah memungkinkan bentuk sangat rumit, hollow casting, dan detail yang tinggi. Kekurangannya adalah cetakan umumnya hanya sekali dipakai, proses lebih rumit, dan memerlukan keahlian yang lebih. Teknik ini telah digunakan sejak akhir 5 milenium sebelum Masehi dan tersebar luas di banyak kebudayaan kuno. Semoga video ini bisa menyajikan gambaran yang padat namun jelas tentang perubahan teknologi manusia dan teknik pembuatan logam kuno. Sekian, terima kasih.